subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you, happy watching. Hai semuanya, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita ketemu lagi sama aku Nisa Variansyah. Nah, seperti biasanya aku akan membahas tentang konten-konten yang berhubungan dengan informasi seputar kesehatan. So, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, silahkan subscribe terlebih dahulu karena kalian akan bakal dapat banyak informasi tentang kesehatan lainnya. So, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga apabila kalian membutuhkan informasi tentang kesehatan lainnya. Nggak ada ruginya kok nge-subscribe. Yang ada malah kalian yang mendapatkan informasi ataupun ilmu. Thank you for subscribe. Oke, next. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu saya lihat di media itu banyak sekali lagi rame gitu ya berita tentang bocah di suatu daerah dibunuh orang tua. Ini orang tua menduga akibat dia kerasukan genderuwo. Akibat si anak itu dirasuki oleh genderuwo. Nah, sebenarnya kalau secara kronologis yang saya baca itu, jadi si anak itu terlalu aktif. Nah, orang tuanya mengira ini anak kenapa kok terlalu aktif? Oh, akhirnya dia dibawa ke dukun, bukan ke dokter. Nah, yang terjadi, kata si dukun itu, dia kerasukan genderuwo. Dan ada metode yang harus dilakukan. Kalau nggak salah itu, koreksi ya kalau salah, dia itu dimasukkan di kolam. Kemudian sampai anak itu susah bernafas dan akhirnya meninggal. Dan 3 bulan kemudian masih dirawat sampai berbelatung, itu katanya seperti itu. Tapi ya kan dia sudah meninggal. Tapi kata si dukunnya, si paranormal itu, dia akan bangkit lagi. Karena ini dirasuki genderuwo gitu, oke? Sekilas itu kronologi atau dasar awal kenapa saya mengangkat topik kali ini. Nah, sebenarnya anak hiperaktif itu ada banyak macamnya ya, ada banyak macamnya. Tapi yang akan kita bahas ini adalah tentang tada, mana nih? Nah, ADHD. Nah, apa sih ADHD itu? Pasti banyak orang tua yang penasaran apa sih ADHD itu dan apa hubungannya sama kasus yang lagi ngetren itu, yang tentang genderuwo itu, ya kan? Oke. Ini penting ya buat orang tua, apalagi anaknya lagi masa golden age, itu pasti penting. Oke. Kemudian ADHD. Apa sih definisi dari ADHD? Sebelum kita membahas lebih lanjut, selalu kita bahas definisinya. ADHD itu adalah nama lainnya Attention Deficit atau Hyperactive Disorder. Nah, ini apa? Merupakan gangguan yang menyebabkan anak sulit untuk memusatkan perhatian, kemudian bersikap hiperaktif, dan juga menunjukkan perilaku impulsif. Nah, ini nama lainnya aja attention deficit ataupun hyperactive disorder. Jadi dia susah untuk memusatkan perhatiannya, kemudian sifatnya hiperaktif. Nah, orang tua bisa jadi kemungkinan anak yang kasus yang tadi saya bahas itu, anaknya hiperaktif, bisa ADHD ini, tapi perlu diobati dengan orang yang tepat sebenarnya, dengan dokter psikiatri. Nanti kita akan konsulkan dengan dokter rehab medis juga. Nah, yang penting kita tahu hiperaktif itu nggak selalu kerasukan genderuwo, ya kan? Kita harus obati, bawa ke dokter, jangan sampai salah penanganan. Oke? Nah, apa sih ciri-ciri anak ADHD itu? Ini ada 8 ciri. Nah, Bunda boleh di screenshot, boleh di list. Nah, pertama, sering kali tidak fokus, susah fokus dia. Disuruh, ayo deh ini belajar ini apa. Dia lihat kanan kiri. Oke, kemudian dia yang kedua suka mengikuti arahan dengan mudah. Ayo deh, dimakan, nggak mau, kayak gitu ya kan, nggak mau membantah gitu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh duduk diam, ya kan. Jadi kalau dia disuruh duduk diam, duduk manis, malah dia lari-lari ke sana ke sini, masuk ke ruangan, kemudian sangat cuai. Jadi dia tuh udahlah berantakan, biarin, nggak peduli kayak gitu ya kan. Kemudian yang kelima, bercakap terlalu banyak. Jadi dia banyak sekali ngomongnya dan nggak jelas. Ditanya apa, ngomongnya banyak dan nggak jelas. Kemudian kerap lakukan aktivitas dalam waktu yang tidak sesuai. Misalnya malam hari dia malah main bola. Nah ini Bun, malam hari waktunya bobo, dia malah main bola ataupun mainan yang lainnya. Kemudian susah menunggu giliran. Nah, kalau disuruh, adek sabar ya, nunggu giliran dulu, jangan mendahului. Itu dia nggak bisa, Bun. Dia
nyerobot, enggak, aku dulu kayak gitu. Jadi dia nggak sabar. Kemudian yang terakhir, kerap mengganggu perbualan atau permainan. Jadi banyak tuh orang tua yang bilang atau komplain ke kita, anak kamu tuh loh, anakku main kok mainannya dibanting, kok mainannya dirusakin, kok sampai anakku nangis lah kayak gitu. Jadi kita harus aware kalau apabila ada 8 ciri ini. Sehingga ketika kita menemukan 8 ciri ini, kita tahu penanganan yang tepat untuk adik apa dan jangan sampai terlambat, ya kan? Nah, kemudian kapan sih kita mengatakan anak ini ADHD? Pokoknya kalau ibu, bunda, atau moms, dad, newbie, atau siapapun itu, apabila kalian melihat anak kalian tuh perkembangannya beda dari anak yang lainnya. Jadi nggak selalu perkembangan dari fisik ya kan, dari psikologi ya kan, itu juga perlu. Nah, apabila ada yang berbeda, itu cepat aware. Nggak apa-apa dibawa ke dokter kan. Sekarang dokter kan kalau misalnya BPJS, kita ke vaskes pertama ketemunya sama dokter umum ya kan. Terus habis itu nanti bisa dirujuk ke dokter spesialis jiwa. Tapi apabila memang bukan kompetensinya seperti itu. Kemudian nanti untuk penanganannya biasanya kita rehab ke dokter rehab medis. Nah, tapi kalau orang tua nggak sabar, ya bisa langsung menuju ke psikiatri ataupun ke dokter rehab medis. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita akan bahas yang paling sering kita dengarkan di masyarakat, tentang mitos dan fakta ADHD. Kenapa saya bahas tentang mitos dan fakta? Karena orang-orang termakan mitos, katanya anak hiperaktif, anak terlalu aktif, itu kena genderuwo, ataupun diguna-guna lah atau apa ya yang terlalu aktif. Padahal anak terlalu aktif itu nggak selalu juga kayak gitu, kerasukan-kerasukan. Jadi kita akan bahas tentang mitos dan fakta tentang ADHD. Oke. Nah, jadi yang pertama, semua anak ADHD hiperaktif mitosnya. Nah, faktanya tidak selalu Bunda, cuman kebanyakan 80% iya, ya kan? Nah, biasanya sisanya kalau nggak hiperaktif gimana? Dia biasanya tidak pernah bersemangat, selalu menjaga jarak dengan temannya, bisa dibilang seperti introvert kayak gitu ya kan. Nah, kemudian dia tuh selalu aja nggak mau berteman sama temannya, nggak mau, itu bisa jadi sih Bunda. Kemudian semua anak ADHD nggak pernah bisa konsentrasi. Namanya tadi kan defisit concentration atau defisit attention ya kan. Anak ADHD ini bisa konsentrasi, tapi pada aktivitas yang disenangi, misalnya dia main HP, dia bisa konsentrasi penuh main HP atau nge-game-nya. Tapi kalau yang lain dia nggak bisa karena dia nggak senangi kayak gitu. Jadi ada satu titik poin di mana dia tuh senang banget atau fokus banget ke situ, seperti itu. Kemudian mitos dan fakta yang ketiga, anak ADHD selalu nggak bisa fokus, ya kan? Nah, ini faktanya mereka biasanya nggak bisa fokus saat bosan atau melakukan aktivitas berulang, ataupun dalam durasi yang cukup lama, biasanya dia nggak bisa. Jadi misalnya dia disuruh duduk manis ya, duduk manis dalam waktu 5 menit gitu aja dia sudah nggak bisa, dia sudah mulai lari-lari aktif lagi, nggak bisa, dia nggak bisa nggak bisa melakukan aktivitas yang sama dalam waktu lama, seperti itu, sebenarnya seperti itu. Oke, kemudian ADHD yang kelima ya, yang keempat dulu ya. ADHD disebabkan oleh pola asuh yang buruk. Nah, banyak kan moms itu sedih. Apakah aku ya yang ngasuhnya nggak benar? Apakah aku salah ya? Kayak gitu kan. Apalagi new moms, new bunda, new bun-bun, oke kan? Nah, sebenarnya enggak. ADHD adalah kelainan medis ya kan. Nggak selalu tentang pola asuh. Jadi nggak ada hubungannya sama pola asuh sepertinya. Nah kan, jadi bunda-bunda itu nggak, sepertinya yang bunda-bunda galaukan itu nggak perlu. Pokoknya kalau ini kan karena bunda udah tahu ini adalah kelainan medis, jadi yang bunda lakukan itu harus dibawa ke orang yang tepat, medis ya kelainannya ya. Kalau spiritual baru boleh ya. Kemudian yang kelima, ADHD berdampak buruk sampai dewasa. Dok, sering banyak sih yang tanya di klinik itu, dok, apakah selalu anak saya ini sampai dewasa gini terus, dok? Nah, faktanya enggak, asalkan Bunda melakukan treatmentnya dengan rutin, dengan dengan konstan gitu ya. Dia dapat kok diterapi seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, punya ADHD, anak berarti pemalas atau bodoh. Ini salah, Pol. Salah banget ya kan. Anak bodoh, anak pinter itu nggak dipengaruhi oleh ADHD, alias ADHD tidak mempengaruhi dari intelektual si anak. Seperti itu. Pokoknya di terapi, di rehab medis itu, dia nanti bisa seperti pada umumnya IQ-nya ya. Dan memang nggak mempengaruhi. Kemudian yang
Ketujuh, ADHD langsung bisa didiagnosis sejak lahir. Nggak bisa ya, Bun. Apalagi Bunda sendiri diagnosis, aduh nggak bisa, Bun. Dari 8 ciri yang sudah saya jelaskan tadi, terus Bunda langsung diagnosis anakku ADHD. Bunda bawa nih ke dokter, ADHD dok anak saya, nggak bisa. Nanti dokter akan melakukan asesmen. Tapi yang harus Bunda tekankan, kalau ada 8 ciri yang di atas tadi, yang sebelumnya, Bunda harus aware dan bawa ke dokter. Siap, Bunda? Nah, seperti itu. Nanti akan dikonsulkan ke dokter dan juga ke psikolog. Seperti yang saya jelaskan tadi, nanti memang kalau BPJS akan ada tahapannya seperti itu. Kemudian nanti pasti bisa diterapi kok. Jadi Bunda jangan khawatir. Apalagi dibawa ke spiritual ya. Sudah tahu kan sekarang kalau ADHD itu adalah kelainan medis non spiritual. Jadi bawalah ke orang yang tepat, oke? Oke semuanya, thank you for subscribe YouTube channel aku. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel aku terlebih dahulu. Kemudian dan follow Instagram aku @nisafariansyah untuk Q&A seputar topik kesehatan lainnya yang akan dibahas di YouTube ini, oke? Dan buat kalian yang pengen topik tentang apa, itu bisa kalian komen di kolom bawah komentar di YouTube ini, ataupun kalian bisa DM ke aku. Dan apabila masih belum paham tentang materi ini, kalian bisa komen di bawah ini ataupun sharing tentang pengalaman kalian apabila memiliki anak ADHD ataupun anak dengan ciri-ciri ADHD seperti itu. Silahkan, kita selalu terbuka seperti itu untuk berbagi ilmu bersama. Yang penting jangan sampai lupa untuk subscribe dan share ke grup-grup kalian, ya kan? Oke. Cukup sekian ya Bunda. Jangan lupa anak sehat, anak pintar, berawal dari Bunda yang care terhadap anaknya. Oke. Selamat menikmati YouTube channel aku dan jangan lupa apabila tertarik tentang anak lainnya, ada nih di konten sebelumnya tentang milestone anak. Kalian bisa untuk lihat itu juga. Nanti mungkin akan ada cuplikannya di setelah ini. Pokoknya kalian jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel aku ya guys. Oke, thank you. Sekian dari saya.